Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ketemu dalam program Berkat Pagi. Biar renungan firman Tuhan pagi ini terus menguatkan kita dan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang terus memberi kekuatan, yang selalu menuntun kita, yang selalu menguatkan kita, yang selalu menyertai hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ke 11. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat ke 11. Biar saya bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum sesungguhnya. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat pembacaan ayat yang kita baca barusan ini, kita percaya bahwa kalau kita lihat ayat ini, Yakobus menuliskan kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan, ketidakadilan, dan tekanan hidup. Ayat ini Bapak Ibu Saudara juga dorongan untuk tetap bersabar dan teguh di dalam iman. Kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang selalu menantikan janji Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara selalu kita mengalami penderitaan, ketidakadilan, atau tekanan hidup. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kita sebagai jemaat Tuhan atau orang-orang percaya juga, kita selalu sabar. Sabar dalam apa? Menahan diri, tidak cepat putus asa, tetap percaya kepada janji Tuhan sampai kedatangannya. Karena ada pengharapan yang lebih besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Akan datang kembali untuk menghakimi dan memberi keadilan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat yang barusan kita lihat di ayat 7 ini tadi, berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Inilah sebagai contoh buat kita, sebagai perumpamaan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya pada Tuhan. Perumpamaan seorang petani. Petani bekerja keras, menabur benih, lalu ia menunggu dengan sabar kedatangan hujan. Dia selalu sabar untuk menanti, untuk menunggu kedatangan hujan di dalam benih yang dia tabur itu. Begitu juga orang percaya harus setia menanti janji Tuhan itu. Kita harus sabar menunggu janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ambil putus asa. Jangan pernah kita cepat mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Kita harus menunggu janji Tuhan itu. Kita harus sabar. Kita percaya. Kalau kita orang-orang percaya, kalau kita menunggu atau sabar janji Tuhan itu, pasti Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Di ayatnya ke-8 juga berkata, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kita orang-orang percaya, kita harus sabar, kita harus meneguhkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Apa yang kita tabur, kita harus percaya ada hasil yang lebih baik lagi. Kita harus menunggu. Yang utama di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu mendekat kepada Tuhan. Allah rindu kedekatan dengan anak-anaknya. Namun yang kita lakukan itu hati yang bersih dan hidup yang murni. Tuhan mau mendekat kepada kita. Dia ingin selalu mendekat kepada kita. Tapi kita orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita harus memiliki hati yang bersih dan hidup yang murni. Ini berbicara tentang pertobatan dan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Kita harus menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kesungguhan hati, tetap mencari Tuhan. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat seorang Ayub, dia bertekun kepada Tuhan. Dia selalu merendahkan hatinya. Dia tidak mau meninggikan hatinya. Dia selalu menantikan janji Tuhan. Dia selalu sabar menantikan janji Tuhan. Itulah sebagai contoh kepada kita sebagai orang-orang percaya. Saat menghadapi masalah, kita belajar menanti dengan iman, bukan dengan putus asa. Dan kemudian kita tidak hanya menunggu pasif, tetapi kita sebagai orang-orang percaya tetap berdoa, bekerja, berbuat baik. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang utama, kita harus berdoa. Karena doa itu adalah suatu komunikasi kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Di saat kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus sabar bahwa di dalam doa kita itu Tuhan enggak langsung menjawab. Tapi kita orang-orang percaya, kita percaya bahwa segala sesuatu, segala doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar kalau kita berdoa dengan kesungguhan hati kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat ini juga, kalau kita lihat ayat 11 ini berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ayub bertekun melakukan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Dia selalu menunggu janji Tuhan. Dia selalu sabar menunggu janji Tuhan. Segala tugas atau tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dia selalu melakukan itu dengan rendah hati, dengan kesetiaan. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan apa yang dia mau di dalam kehidupannya. Tuhan menyediakan apa yang dia mau di dalam kehidupannya. Begitu juga kita orang-orang percaya. Kalau kita sabar menunggu janji Tuhan, Tuhan akan memberikan yang lebih baik itu di dalam kehidupan kita. Seperti seorang petani tadi, dia menabur benih, tapi dia menunggu kedatangan hujan. Karena segala sesuatu yang dia kerjakan, dia percaya pasti ada hasil yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini yang selalu menguatkan kita, yang selalu mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita selalu sabar. Mungkin di dalam kehidupan kita
ada usaha yang kita lakukan, ada usaha yang kita buka. Kita harus bersabar. Tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberikan hasil yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Tapi yang utama juga, jangan pernah kita lupakan apa pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengingat kasih Tuhan, cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya dan yakin kita sebagai orang percaya bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan, menyediakan itu di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang-orang yang hidup tunduk pada Tuhan, rendah hati dan bersih dari dosa. Dan kita juga selalu sabar dalam penderitaan dan tetap setia kepada Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan akan datang memberi upah bagi kita yang bertahan di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan pagi ini yang sudah kita dengar, kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita, yang memberi jalan yang baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.